Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait senang kembali menemui saudara sekalian dimanapun saudara berada dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, masih dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Dan kita ada pada topik hal-hal yang lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik sampai hari ini di sini. Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus menyertai kami. Tuhan bekerja di dalam setiap perkara untuk membawa kami semakin mengenal Tuhan. Urapilah perjumpaan kali ini, episode kali ini, biar Tuhan memberi terang di hati kami, sehingga kami memahami perkataan-perkataan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kali ini kita berada pada episode lebih baik tetangga yang dekat. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara, sebelum saya paparkan lebih jauh, saya ingat bahwa Salomo punya anak yang namanya Rehabeam. Ketika Salomo meninggal, Rehabeam naik tahta menjadi raja, menggantikan ayahnya. Seorang pegawai raja yang bernama Yerobeam bin Nebat pernah berkhianat pada raja dan pergi mengungsi minta suaka ke Mesir. Tetapi oleh raja, oleh Nabi Ahia, dia pernah dinubuatkan akan memimpin marga Israel. Singkat cerita, Salomo mangkat. Rehabeam naik tahta menggantikan ayahnya. Tapi nasihat ini tidak didengar oleh Rehabeam. Rehabeam meninggalkan teman-teman ayahnya. Ayahnya memberi nasihat pada Rehabeam supaya jangan membuat pajak lebih tinggi. Bahkan pajak yang telah pernah dibuat oleh ayahnya Salomo itu terlalu tinggi. Kalau kau mau dapat perhatian rakyat, kasihan dan sukacita dari rakyat, turunkan pajak. Lalu Rehabeam suruh pulang itu para penasihat-penasihat yang tua, yang adalah teman-teman ayahnya. Lalu dia panggil rekan-rekan sebayanya menjadi penasehatnya. Dan mereka menasihati Rehabeam, mengatakan pajak ditinggikan, sehingga akhirnya Rehabeam tidak mendengar nasihat yang lebih tua. Firman Tuhan ini diabaikan, padahal sudah dikatakan jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Nah saudara, akhirnya kerajaan itu pecah. Lahirlah kerajaan utara, Israel di Samaria. Yerobeam bin Nebat datang dari Mesir, lalu semua keturunan Efraim berkata, tinggalkan keturunan Daud. 10 marga membangun kerajaan di utara, 2 marga di bawah di selatan, yaitu Yehuda dan Benjamin. Dan saudara, oleh karena pikiran politik, Yerobeam membawa bangsa itu bersalah kepada Tuhan, lalu membangun ibadah juga persis seperti di selatan, di utara. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh itu karena bait suci ada di selatan. Saudara, kita tinggalkan itu, kita kembali kepada topik yang lebih sempit, yang berkata bahwa lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ini adalah perkataan hikmat, ini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita camkan baik-baik. Ada banyak orang yang belum bisa bebas dari perasaan kesukuan. Ada suku-suku tertentu terlalu kental rasa kesukuannya sehingga tidak bisa berbaur dengan suku lain.
Ada suku-suku tertentu yang mengatakan adat kami lebih hebat dari semua adat di seluruh Nusantara. Tidak lapuk oleh karena hujan, tidak juga lekang karena panas. Saudara, sehebat apapun adat-adat kita, kesukuan kita, kita perlu melebur di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak orang yang terlalu rasa fanatik terhadap keluarga. Saya tidak mengatakan supaya kita abai terhadap keluarga. Saya tidak mengatakan supaya kita tidak hormat pada ayah dan ibu, pada adik, sepupu, keluarga, dan semua kerabat-kerabat. Tapi biar bagaimanapun perasaan dekat dengan keluarga tidak ada gunanya, tidak bermanfaat pada waktu masa darurat, genting. Kita hanya membutuhkan tetangga-tetangga yang dekat. Artinya ada orang yang masih belum percaya kepada jiran atau kepada tetangga-tetangganya. Padahal kalau ada apa-apa, siapapun saudara kita yang paling baik pun, saudara yang paling akrab, saudara paling dekat, saudara sedaging pun, jika ia berada jauh, dia tidak mungkin bisa menolong kita. Tetangga adalah kekuatan suplemen buat kita di dalam kehidupan kita. Tetangga adalah telinga yang pertama mendengarkan jerit rintihan kita. Ketika kita mengeluh, merintih, menjerit, mengerang, tetanggalah yang pertama mendengar. Betul, saya tahu bahwa sekarang komunikasi sudah sangat dekat, sehingga seringkali yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Tetapi ini firman Tuhan, dan firman Tuhan ini tidak bisa dibantah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi tetanggalah yang pertama mendengar suara kita. Itu perlunya menjaga nama baik dan nama harum di antara para tetangga kita. Menjaga hubungan yang baik di antara para tetangga kita. Saudara, kita perlu menguji, sudahkah para tetangga kita senang dengan kita? Sudahkah para jiran di sebelah kanan dan jiran di sebelah kiri bahagia menjadi bagian dari tetangga kita, atau mereka tidak suka bertetangga dengan kita? Saya heran kalau ada orang yang berkata, kami tidak bisa memuji di rumah kami tidak bisa berdoa di rumah kami tidak bisa mengadakan kebaktian di rumah kami, dilempar dengan batu. Saya telah mengalami goncangan pada gempa bumi 2009 ketika terjadi gempa bumi di Padang. Tapi saya bisa mendirikan tenda di tanah yang bukan milik kita. Tanah orang, tokoh agama lain yang tidak saudara dan tidak ada hubungan darah dan daging. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 tahun lamanya kita bisa beribadah tanpa membayar sepeser pun, tanpa secarik kertas surat perjanjian pun, tidak ada meterai-meteraian. Meterai kita adalah hubungan baik dan semua berjalan dengan baik. Saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Kita harus terapkan dalam hidup kita. Rugi-rugi dikit dengan tetangga tidak apa-apalah. Saya pikir tidak ada yang rugi sebenarnya dalam hubungan sosial. Itu sebabnya kita perlu lebih banyak memberi. Itu perlu kita menjaga relationship dengan para tetangga-tetangga kita. Perlunya saling menanggap, saling mendengar, saling bertanya, saling menyapa, saling memberi, meluangkan waktu duduk dan bisa berbincang, meluangkan waktu untuk mendengar, menyapa anak-anak tetangga, berbicara kepada anak-anak tetangga, dan meluangkan waktu seluang-luangnya. Sebab biar bagaimanapun, indahnya rasa persaudaraan di tengah-tengah keluarga sepapa, semama. Tapi kalau kita punya persoalan berat dan hal-hal yang mendadak, genting dan penting, tetangga kita lah yang pertama kita mintain pertolongannya. Mereka lah yang pertama mendengar. Jadi kalau hubungan kita tidak baik, dia akan berkata, cis, biarkan saja begitu. Sekarang kepada siapa dia mau minta tolong? Tapi kalau kita membangun hubungan dengan tetangga kita, maka tetangga kita tanpa dimintai pertolongan pun, mereka akan terus segera datang menyingsingkan lengan dan memberikan pertolongannya kepada kita. Saya percaya kita semua mengerti firman Tuhan ini dan beritikat untuk melakukannya. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.